Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Sebelum menjelaskan atau mempresentasikan hasil karya saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Rio Saputra, nomor induk mahasiswa 231090300157 dari Universitas Pamulang Serang. Sebelum ke selanjutnya, saya akan bacakan judulnya terlebih dahulu. Judulnya adalah Rangka Batang. Baik, langsung saja. Struktur rangka batang. Rangka batang adalah susunan elemen-elemen linier yang berbentuk segitiga atau kombinasi segitiga, sehingga menjadi bentuk rangka yang tidak dapat berubah bentuk bila diberi beban eksternal tanpa adanya perubahan bentuk pada satu atau lebih batangnya. Metode analisis rangka batang. Beberapa metode digunakan untuk menganalisa rangka batang. Metode-metode ini pada prinsipnya didasarkan pada prinsip keseimbangan. Metode-metode yang umum digunakan untuk analisa rangka batang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keseimbangan titik hubung pada rangka batang. Pada analisis rangka batang dengan metode titik hubung atau join, rangka batang dianggap sebagai gabungan batang dan titik hubung. Gaya batang diperoleh dengan meninjau keseimbangan titik-titik hubung. Setiap titik hubung harus berada dalam keseimbangan. Yang selanjutnya ada keseimbangan potongan. Prinsip yang mendasari teknik analisis dengan metode ini adalah bahwa setiap bagian dari suatu struktur harus berada dalam keseimbangan. Dengan demikian, bagian yang dapat ditinjau dapat pula mencakup banyak titik hubung dan batang. Konsep peninjauan keseimbangan pada bagian dari suatu struktur yang bukan hanya satu titik hubung merupakan cara yang sangat berguna dan merupakan dasar untuk analisis dan desain rangka batang. Juga banyak desain struktur lain. Perbedaan antara kedua metode tersebut di atas adalah dalam peninjauan keseimbangan rotasionalnya. Metode keseimbangan titik hubung biasanya digunakan apabila ingin mengetahui semua gaya batang. Sedangkan metode potongan biasanya digunakan apabila ingin mengetahui hanya sejumlah terbatas gaya batang. Macam-macam konstruksi rangka batang. Konstruksi rangka batang tunggal. Jika setiap batang atau setiap segitiga penyusunnya mempunyai kedudukan yang setingkat, atau konstruksi terdiri dari atas satu kesatuan yang sama atau setara. Contohnya pada gambar tersebut. Selanjutnya ada konstruksi rangka batang ganda. Jika setiap batang atau setiap segitiga penyusunnya setingkat kedudukannya, akan tetapi konstruksi
terdiri atas dua buah kesatuan konstruksi yang setara. Untuk contohnya ada di gambar tersebut. Yang selanjutnya, konstruksi rangka batang tersusun. Jika kedudukan batang atau segitiga penyusun konstruksi ada beda tingkatannya, dengan kata lain, konstruksi terdiri atas konstruksi anak dan konstruksi induk. Contohnya pada gambar tersebut ada huruf A, E, B, D, C. Dapat kita lihat pada contoh segitiga ABC merupakan segitiga konstruksi induk, sedang segitiga AD merupakan segitiga konstruksi anak. Alasan mengapa sebuah konstruksi rangka batang pada umumnya adalah terbentuk segitiga. Antara lain, yang pertama, karena bentuk segitiga adalah bentuk yang paling menyatu dibanding bentuk yang lain. Yang kedua, perubahan tempat akibat adanya gaya luar menjadi lebih kecil dalam bentuk segitiga dibanding daripada bentuk yang lain. Yang ketiga, bentuk segitiga merupakan bentuk yang paling stabil atau statis. Dan yang keempat, dan juga tidak menimbulkan tegangan di dalam batang walaupun ada kesalahan ukuran dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, keseimbangan konstruksi rangka. Sebuah konstruksi rangka batang bisa bersifat statis tertentu atau statis tidak tentu yang dapat ditentukan dengan suatu formula. S sama dengan 2K min 3, di mana banyaknya batang sama dengan S, banyaknya titik buhul K. Catatan, jika S atau 2K min 3 maka merupakan rangka batang statis tidak tentu. S kurang 2K min 3 maka merupakan rangka batang statis tertentu. Contoh, ada huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Periksalah apakah konstruksi tersebut stabil atau tidak stabil. Jadi penyelesaiannya adalah min banyak batang 13. Titik hijau banyaknya titik buhul K 8. S sama dengan 2K min 3. S sama dengan 2.8 min 3 sama dengan 13. Sesuai, berarti konstruksi tersebut stabil. Metode-metode perhitungan gaya batang pada konstruksi rangka batang. Yang pertama ada metode kesetimbangan buhul, ada metode Ritter, dan metode Cremona. Kesetimbangan titik buhul. Konsep terpenting dalam metode ini ialah yang pertama, uraikan terlebih dahulu gaya-gaya batang menjadi dua arah yang tegak lurus. Yang kedua, hitung reaksi RA dan RB, tumpuan akibat pembebanan yang diberikan. Yang ketiga, namai batang-batang dan titik-titik buhul konstruksi agar lebih mudah membedakan dalam perhitungan ke depannya. Yang keempat, buat perjanjian tanda yang pada umumnya dalam perhitungan tanda negatif atau min dilambangkan sebagai tekan dan lambang positif atau plus dilambangkan sebagai tarik. Dan yang kelima, mulailah perhitungan dengan terlebih dahulu menghitung gaya-gaya batang pada titik buhul. Yang maksimal gaya batangnya hanya 2 gaya batang yang tidak diketahui. Metode Ritter. Metode Ritter atau umumnya disebut sebagai metode potongan. Itu berprinsip pada keseimbangan suatu konstruksi. Di mana pada sebuah konstruksi yang seimbang bila dipotong pada sembarang bagian, maka bagian sebelah kiri
dari konstruksi akan melakukan keseimbangan gaya-gaya yang ada. Demikian juga pada bagian kanan dari konstruksi. Prinsip pengerjaan dengan metode Ritter ialah: yang pertama, terlebih dahulu hitung reaksi-reaksi tumpuan. Dan yang kedua, kemudian potongan yang kita buat hendaknya jangan lebih dari 3 gaya batang yang tidak diketahui, untuk mempermudah dalam menentukan batang tarik dan batang tekan. Dan yang ketiga, dalam potongan yang telah dibuat, pilih titik pusat momen sedemikian sehingga hanya sebuah gaya yang belum diketahui besarnya dan gaya tersebut tidak melewati pusat momen yang kita pilih. Yang keempat, dan dalam melakukan penghitungan potongan yang diambil, dimisalkan setiap gaya-gaya batang itu meninggalkan titik buhul di setiap perhitungan yang dilakukan. Seperti halnya dengan metode sebelumnya. Jika hasil yang diperoleh bernilai positif, maka batang tersebut adalah batang tarik. Sedangkan jika hasil yang diperoleh bernilai negatif, maka batang tersebut adalah batang tekan. Selanjutnya ada metode Cremona. Metode Cremona adalah metode penyelesaian gaya-gaya batang dengan cara grafis. Dalam metode ini, yang perlu kita kuasai ialah pemahaman konsep perhitungan, di mana agar nantinya tidak membingungkan kita sendiri jika kita berjumpa dengan model konstruksi yang lebih sulit. Jadi prinsip terpenting dalam perhitungan metode ini yaitu sebagai berikut. Hitung terlebih dahulu reaksi-reaksi tumpuan. Namun tiap batang dan tiap titik buhul agar mudah dikenal dalam perhitungan nantinya. Buat tanda pada tiap batang, apakah batang tersebut merupakan batang tekan atau batang tarik, dengan melihat lendutan akibat pembebanan yang diberikan. Yang kelima, dan terlebih dahulu jangan lupa membuat skala penggambarannya agar tidak membingungkan nantinya. Dalam menentukan arah, penggambaran yang selanjutnya akan dilakukan. Yang keenam, mulailah melukiskan gaya batang dimulai dari titik buhul yang maksimum. Besar gaya batangnya hanya 2 batang. Yang tidak diketahui yang biasanya kita mulai dari titik perletakan. Urutan dalam melukiskan gaya batang itu searah jarum jam. Dan dalam menentukan besarnya gaya batang itu berprinsip bahwa resultan seluruh gaya luar dan gaya dalam sama dengan 0. Dalam melukiskan arah gaya, batang harus sejajar batang yang dihitung gayanya. Dan yang terakhir, buatkan dalam tabel besarnya gaya tiap batang agar bisa menarik kesimpulan dalam perhitungan tersebut. Analisis rangka batang dengan menggunakan operasi matriks. Pada penjelasan analisis rangka batang sebelumnya, perhitungan gaya-gaya reaksi sistem struktur akibat gaya luar atau beban dilakukan dengan cara statika. Penentuan gaya reaksi batang dan reaksi
peletakan dilakukan secara manual dengan tangan. Berdasarkan peninjauan kriteria keseimbangan, badan bebas keseluruhan ataupun badan bebas parsial sebagian dari sistem struktur. Cara-cara perhitungan manual tersebut di atas boleh jadi masih cukup sederhana dan praktis dilakukan atas sistem struktur yang masih sederhana dan relatif kecil. Misalnya yang terdiri dari jumlah batang dan titik simpul yang relatif sedikit. Dengan sudut orientasi batang yang relatif mudah dihitung, cara-cara di atas akan segera terbukti kurang praktis diterapkan untuk sistem struktur yang relatif besar dan rumit. Masalah yang muncul antara lain konstruksi rangka batang, salah satu sistem konstruksi ringan yang mempunyai kemampuan besar, yaitu berupa suatu rangka batang. Rangka batang merupakan suatu konstruksi yang terdiri dari sejumlah batang-batang yang disambung satu dengan yang lain pada kedua ujungnya, sehingga membentuk satu kesatuan struktur yang kokoh. Bentuk rangka batang dapat bermacam-macam sesuai dengan fungsi dan konstruksi, seperti konstruksi untuk jembatan, rangka untuk atap, serta menara. Dan sesuai pula dengan bahan yang digunakan seperti baja atau kayu. Pada konstruksi berat, batang konstruksi dibuat dari bahan baja, yakni batang baja, dan disebut dengan baja profil, seperti baja siku, baja kanal, baja si, baja i, dan baja profil lainnya. Batang-batang pada konstruksi rangka baja biasanya disambung satu dengan yang lain dengan menggunakan las, paku keling, atau baut. Sedangkan pada konstruksi rangka kayu, lazimnya sambungan itu dilakukan dengan baut atau paku. Sambungan-sambungan ini disebut simpul. Suatu konstruksi rangka batang jika dibebani gaya pada simpul akan hanya mengalami gaya normal. Yang selanjutnya disebut gaya batang. Gaya batang ini bersifat tarik atau desak. Selanjutnya bentuk rangka batang sederhana yang paling stabil adalah segitiga. Bentuk-bentuk rangka batang, inilah contoh sederhananya. Rangka batang itu ada di urutan nomor atas. Contohnya seperti itu ya. Kotak garis-garis menyamping, rangka sederhana. Dan ada rangka pelengkung, dan ada lagi juga rangka portal. Ada bentuk-bentuk rangka lainnya seperti ini contohnya. Contoh bentuk-bentuk rangka batangnya, bentuk rangka batang angka, batang-batang untuk jembatan. Pengertian rangka batang. Rangka batang yang memenuhi syarat berikut ini adalah: yang pertama, ada sumbu batang berimpit dengan garis penghubung antara kedua ujung sendi. Titik sambungan disebut titik simpul atau simpul. Garis yang menghubungkan semua simpul pada konstruksi rangka disebut garis sistem.
Dan yang kedua, muatan yang bekerja pada rangka batang harus merangkap pada simpul. Dan yang ketiga, garis sistem dan gaya luar harus terletak dalam satu bidang datar. Dan yang keempat, rangka batang merupakan rangka batang statis tertentu, baik ditinjau dari keseimbangan gaya luar maupun dari keseimbangan gaya dalam. Rangka batang sederhana adalah suatu rangka batang yang tersusun dari segitiga batang. Rangka batang terdiri dari M batang dan sejumlah R reaksi perletakan dan S simpul. Suatu konstruksi rangka batang statis tertentu harus memenuhi syarat 2S sama dengan kurung buka M plus R kurung tutup, atau 2S min M min R sama dengan 0, merupakan syarat kekakuan suatu rangka batang statis tertentu. Kestabilan konstruksi bila 2S min M min R kurang dari 0, rangka batang merupakan rangka tidak kaku. Bila 2S min M min R lebih dari 0, rangka batang merupakan rangka statis tak tentu. Analisis rangka batang sederhana terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ada memeriksa kelakuan rangka atau kestabilan konstruksi. Selanjutnya nomor 2, menghitung keseimbangan gaya luar atau reaksi perletakan. Selanjutnya nomor 3, menghitung keseimbangan gaya dalam atau gaya batang. Untuk menghitung gaya batang suatu rangka dapat ditinjau dari 2 pendekatan, yakni keseimbangan titik yang harus memenuhi syarat keseimbangan,
keseimbangan bagian seimbang yang memenuhi syarat keseimbangan. Metode keseimbangan. Simpul cara analitis atau yang biasa disebut juga metode of Zoin. Keseluruhan konstruksi serta titik simpul harus dalam keadaan seimbang, dan tiap simpul harus dipisahkan satu sama lain. Gaya luar dan gaya batang berpotongan di titik simpul. Maka untuk menghitung gaya yang belum diketahui persamaannya dari dua persamaan di atas, maka pada tiap-tiap simpul yang akan dicari gaya batangnya harus hanya 2 atau 1. Batang yang belum diketahui dan dianggap sebagai batang tarik atau meninggalkan simpul. Gaya batang yang sudah diketahui bila batang tarik arahnya meninggalkan simpul dan bila batang tekan arahnya menuju simpul. Kestabilan konstruksi dengan menggunakan persamaan 2S min M min R sama dengan 0. Jadi di mana diketahui S sama dengan 4, M sama dengan S, R sama dengan 3, atau sendi 2 bilangan 2.4 min 5 min 3 sama dengan 0. Jadi konstruksinya stabil. Kita lihat lagi pada gambar tersebut. Reaksi perletakan. Contohnya udah ada di situ. Kita lihat saja. Dan yang kedua, untuk mendapatkan gaya-gaya batang, tinjau masing-masing simpul. Menentukan gaya-gaya batang simpul A, jadi ada A, ada B1, ada B4, ada A, ada VA. VA plus B sin A sama dengan 0. B4 sama dengan VA dibagi sin A sama dengan P per sin 30 derajat sama dengan min 2P. B2 plus B4 cos A sama dengan 0. B1 sama dengan min B4 cos A sama dengan min 2 P cos 30 derajat sama dengan 1,7 P. Di gambar terdapat ada simpul C dan simpul D. Dan simpul D terdiri dari C, 2P, B5, B2,
dan yang D itu ada D, B5, B4, B3. Yang simpul C, min 2P plus B2 sama dengan 0. B2 sama dengan 2P min B1 plus B2 sama dengan 0. B2 sama dengan B2 sama dengan 1,7P. Disimpul D, min B2 plus B1 sin A min B1 sin A sama dengan 0,62. B3 sama dengan min B3 plus B4 sin A per sin A. B3 sama dengan min 2P plus 2P sin 30 derajat per sin 30 derajat sama dengan min 2P. B4 cos A plus B3 cos A sama dengan 0,62H. 2P cos 30 derajat plus min 2 cos 30 derajat sama dengan 0. Metode keseimbangan titik simpul secara grafis yang biasa disebut metode Cremona. Bila gambar segi banyak pada tiap-tiap titik simpul pada metode keseimbangan titik simpul secara grafis disusun menjadi satu, maka terjadilah diagram Cremona. Cremona adalah orang yang pertama kali menguraikan diagram tersebut. Peninjauannya keseimbangan gaya batang pada tiap-tiap simpul dengan penggambaran segi banyak gaya, maka akan diperoleh gaya batang tarik. Pertanda positif bila anak panah meninggalkan simpul dan sebaliknya gaya batang tekan bertanda negatif. Bila anak panah menuju simpul kestabilan konstruksi dengan menggunakan persamaan 2S min M min R sama dengan 0, di mana diketahui S sama dengan 5, M sama dengan 7, R sama dengan 3. Sendi 2 bilangan reaksi plus roll 1 bilangan reaksi, maka diperoleh 2,5 min 7 min 3 sama dengan 0. Jadi konstruksi stabil. Tetapkan skala gaya untuk melukiskan diagram
Cremona. Maka digambarkan dulu reaksi perletakannya dengan bantuan lukisan kutub untuk mendapatkan gaya-gaya batang. Tinjau tiap-tiap simpul. Pada gambar di atas ada D2, 6, C1, 3, 7, 4, 5, L2, L2, P, E, V, B, VA, dan A, B. Yang seperti lihat di atas kayak seperti gambar rumah. Contoh gambar reaksi perletakan dengan bantuan lukisan kutub. Jadi bentuknya kayak gini. Yang sudah disebutkan tadi, di sini ada beberapa angka dan huruf. Jadi di kanan kirinya ada A sama B, di atasnya ada D dan C, di atasnya lagi ada 2, tengah 6, samping kiri ada 5, dan samping kanan ada 7, 4, 3, L2, L2, E, P di bawah, VA, VB, VA, VB, dan R1, R2. Pada gambar tersebut ada simpul A, simpul B, simpul C, simpul D, dan simpul E. Simpul A di situ ada VA dan plus B5 min B1. Dan yang B, simpul B, ada VB min 3 plus B4, dan yang simpul C nya itu ada min B3 plus B7 min B2, dan simpul D nya itu ada min B1 plus B6 dan min B2, dan yang simpul E itu ada 2P di posisi sebelah kirinya, dan yang di atasnya itu ada plus B5 dan di bawahnya ada plus B4, samping kanannya ada plus B6 dan plus B7. Metode keseimbangan bagian cara grafis, atau yang biasa disebut dengan metode Kuhlmann. Metode Kuhlmann atau metode keseimbangan bagian cara grafis mempunyai 4 poin. Dan yang pertama, metode Kuhlmann disebut juga metode pemotongan secara grafis. Dan yang kedua, cara ini baik sekali untuk menentukan beberapa batang saja dari suatu konstruksi rangka. Dan yang ketiga, untuk mencari gaya batang pada suatu rangka batang, tidak mungkin semuanya mudah, mengingat tidak ada sebuah titik sendi yang mempunyai 2 gaya batang yang belum diketahui.
Dan yang poin keempat, semua titik sendi mengikat sekurang-kurangnya 3 batang sehingga tidak dapat diselesaikan secara grafis dengan kremona. Tentu dapat diselesaikan dengan cara kulmen. Ini contoh gambarnya. Jadi di sini akan disebutkan huruf dan angkanya. Dari sebelah kiri itu ada B5, B2, R, B8, dan R2. Dan yang samping kanannya itu ada VA, R2, R1, dan R3. Ada L3, 6, 7, E, P, 1, 5, D, 9, 4, L, 3, VB, 2, D, 3, untuk menentukan gaya batang dengan cara kulmen terlebih dahulu. Tentukan kestabilan konstruksi dan reaksi perletakan dengan lukisan kutub serta penetapan skala gaya. Suatu rangka batang dipotong oleh garis pada potongan 1/1 seperti pada gambar yang tadi. Menjadi rangka bagian kiri dan rangka bagian kanan. Maka gaya batang 2,5 dan 8 yang bekerja pada konstruksi bagian kiri dan mengimbangi gaya luar VA dan P1 plus. Resultan gaya luar R dapat dicari dengan memanfaatkan lukisan segi banyak batang, yaitu menarik urai R2 dengan gaya penutup P yang bertemu di titik G. Besarnya R adalah selisih VA dan P1 yang dapat dibaca
pada lukisan segi banyak gaya. Selanjutnya, R harus mengimbangi atau diuraikan menjadi gaya B2 plus BS dan B8 plus. Dengan demikian, ketiga batang tersebut dapat dicari gaya batangnya sehingga keseimbangan bagian cara grafis. Di sini ada tabel gaya batang. Jadi nomor batang, gaya batang KN. Jadi B1 daya tarik plusnya strip, tekan minusnya 5,66. B2 daya tarik plusnya strip, tekan minusnya dia 4. B3 daya tariknya strip, daya tekannya 7,07. Pada batang keempat, tarik plusnya itu 5, tekan minusnya itu strip ya. Nomor batang 5, tarik plusnya 5, tekan minusnya strip. B6 tarik plusnya 4, tekan minusnya strip. B7 tarik plusnya 4, tekan minusnya strip. B8 tarik plusnya strip, tekan minusnya 1,414. B9 tarik plusnya 4, tekan minusnya 0. Gaya batang dengan metode chroma. Disebutkan B atas, B plus 6, sampingnya VA, P1 VB, P2 plus B4, min B2 min B3 min B8 plus B9 plus B plus B4. Tabel gaya batang. Nomor batang, gaya batang, dan untuk hasilnya berbeda sama yang tadi. Kalau yang ini B1 strip ditariknya, tekannya 5,6. B2 strip di daya tariknya, di daya tekannya 4. B3 strip di daya tariknya, di daya tekan minusnya itu 7. B4 nya di daya tariknya itu 5, di daya tekannya itu strip. Di B5 daya tariknya 5, tekan minusnya dia strip. B6 daya tariknya itu 4, daya tekan minusnya itu strip. B7 daya tariknya 4,
daya tekannya itu minus strip. B8 strip daya tariknya, daya tekan minusnya itu 1,4. B9 daya tariknya itu 4, daya tekannya itu 0. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak kesalahan dari saya, baik kata-kata ucapan yang kurang jelas mohon dimaafkan. Kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.